Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada kalanya kita bermimpi bertemu dengan anggota keluarga yang sudah meninggal, atau bermimpi bertemu dengan tokoh agama yang kemudian itu ada pesan-pesan yang disampaikan dalam mimpi tersebut. Pertanyaannya, apakah kita harus melaksanakan pesan-pesan yang ada dalam mimpi tersebut yang disampaikan oleh anggota keluarga yang meninggal atau tokoh agama? Nah, ini penting ya. Maka apakah kita harus nih melaksanakan pesan-pesan tersebut? Nah, ini kita lihat ya. Jawabannya tidak harus. Tidak harus ya. Karena itu lewat mimpi ya, tidak harus. Akan tetapi ya, jika diyakini kebenarannya, maka lebih baik melaksanakannya. Nah, kita lihat nanti secara lebih rinci dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti li Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal ya. Bahwa di sini disebutkan la yajibul amalu birru'ya 'ala ar-ra'i fa idza akhbarat 'anil mayyiti annahu ya'muruhum bi raddi syai'i al-fulani li sahibihi fala yajibu 'alaihim imtithalu amri fa in waqa'a fi nufusihim sidquhu fal aula lahum al-amalu bi qawliha yakni haitsu la mani'a kahujurin alaihi fil warasati. Tidak wajib melakukan apa yang ada di dalam mimpi. Ini harus garis bawahi dulu, tidak wajib ya. Jika dalam mimpi ada orang meninggal yang memerintahkan untuk mengembalikan barang tertentu pada pemiliknya ya, maka perintah tersebut tidak wajib dilakukan. Akan tetapi lebih baik melakukannya jika diduga bahwa mimpi tersebut benar, selama tidak ada hal yang mencegah, seperti ahli waris ada yang mahjur alaihi ya, ka mahjurin alaihi fil warasati. Jadi kalau kita melihat di sini ada ibarat yang mengungkapkan jika ada seseorang yang sudah wafat kemudian memerintahkan untuk mengembalikan suatu benda kepada seseorang misalnya. Nah, ini tidak wajib dilakukan, tetapi kalau memang itu ada indikasi ya, mimpi tersebut benar, maka boleh dilakukan. Maka lebih baik, bahkan di sini dikatakan lebih baik dilakukan. Fal aula lahumal amalu biqauliha ya, jadi lebih utama untuk melakukan perbuatan tersebut yakni haitsu la mani'a ka mahjurin alaihi fil warasah. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang mencegah seperti ahli waris ada yang mahjur alaihi, yang kemudian itu tidak mengisyaratkan untuk memberikan barang tersebut ya. Ada juga waqad qalu la yajibul amalu bima yarahu an-naim 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam ma anna ru'yatahu haqqun wa la yatamatsalu bihi syaitanu li an ra'i la yuthbatu ya. Juga misalnya ada yang mengatakan tidak wajib melakukan suatu perbuatan jika misalnya seseorang bermimpi bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpinya dari hukum-hukum, meskipun bahwa bermimpi melihat Rasulullah itu adalah hakun ya, pasti ya, karena setan tidak akan menyerupai Nabi dalam mimpi. Jadi kalau memang di dalam mimpi bertemu Nabi SAW itu pasti benar. Akan tetapi tidak wajib kemudian mengamalkan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Li'annar ra'i la yuthbatu ya. Karena kalau dalam mimpi itu tidak menjadi sesuatu yang valid karena mimpi ya. Bisa jadi itu hanya anjuran atau apa segala macam, dan itu tidak mungkin bisa diperintahkan kepada orang lain. Jadi saya mimpi ini kita lakukan semua karena saya mimpi bertemu Nabi. Bisa jadi itu hanya berlaku untuk individual ya. Jadi dia tidak wajib melakukan, tapi kalau mau melakukan itu silahkan. Nah, ini kita bisa melihat ada beberapa kejadian, misalnya bertemu dengan siapa tokoh agama yang kemudian memerintahkan satu hal yang itu memang sebenarnya pada hakikatnya tidak wajib kita lakukan. Tetapi kalau kita timbang, kita analisa, itu memang suatu hal berupa kebaikan, mengapa tidak? Boleh saja dilakukan, tapi bukan sebagai sebuah kewajiban ya.
Karena dalam agama Islam ya, bahwa sumber hukum misalnya itu sudah ada semuanya. Nah, itu apakah kita analisa lagi apakah itu bertentangan atau tidak? Kalau itu kemudian sejalan dan itu mungkin ya adalah pesan ya yang hanya khusus untuk kita, ya tidak perlu kita beberkan kepada orang lain ya, hanya khusus untuk kita, maka kalau kita melakukan itu lebih baik ya, tapi tidak wajib, tapi kalau mau ya. Tapi kalau seandainya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, insya Allah ya, itu bukan setan, karena setan tidak bisa menyerupai Rasul bahkan di dalam mimpi. Maka itulah bagaimana ada sebuah buku ya, kisah-kisah para sahabat itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini menarik karena ada sahabat yang berapa ratus kali gitu mimpi ketemu Rasulullah setelah Rasulullah wafat ya, mimpi bertemu hampir setiap hari, bahkan mimpi bertemu Rasulullah. Ini alangkah indahnya bagaimana kita yang jaraknya jauh dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan juga bisa diberi keistimewaan atau diberi kesempatan lah ya, kesempatan untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik, kembali ke awal. Pada dasarnya itu tidak wajib dilakukan ya, tetapi kalau itu kemudian dalam ibarat yang dikatakan tadi itu berkenaan dengan memberikan suatu barang kepada orang lain, selama tidak ada yang mencegah dari ahli waris, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ahli warisnya kemudian ada permasalahan atau mencegah, maka itu tidak boleh ya. Baik para pemirsa, itu tadi bagaimana kita melihat bahwa di dalam mimpi kadang kita didatangi oleh orang atau keluarga yang sudah meninggal, atau orang-orang soleh, atau tokoh-tokoh agama. Itu bagaimana kita menyikapinya, maka lebih utama kalau itu bisa dilakukan, kalau tidak pun tidak mengapa, karena itu tidak wajib ya. Baik, mari kita ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu ikuti video-video di channel ini karena insya Allah akan selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.